Puji nama Tuhan bersama seluruh imam yang melayani. Ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kebaktian minggu kita di pagi hari ini. Saya percaya sepanjang minggu ini kita merasakan kebaikan Tuhan, kita merasakan penyertaan Tuhan yang kita boleh nikmati sampai saat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan segera memulaikan ibadah kita. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami boleh ada, kami boleh datang berkumpul lagi di tempat ini Tuhan. Kami datang untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu yang sudah kami alami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak dapat kami membalas segala kebaikan-Mu selain kami datang memberikan hidup ini Tuhan, untuk datang memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami yang datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau angkat satu nyanyian. Kita mau katakan apapun yang terjadi, kami tetap mau menyembah Engkau Tuhan. Kami katakan Engkau baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari setiap kita yang rindu menyenangkan hati Tuhan, mari lebih sungguh-sungguh katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau.
dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, kami selalu rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup, kami selalu mau berkata, Tuhan Engkau baik Tuhan. Amin. Oh, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sambil bangkit berdiri sama-sama katakan, ku sembah Kau Yesus, tak dapat ku membalas. Oh, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau Yesus, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Amen. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Dan lebih lagi di hadapan Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau Yesus, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, amin. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari setiap kita yang rindu menyenangkan hati Tuhan, angkat suaramu saudara, sembah Dia. Oh, haleluya Yesus, kami menyembah. Oh, angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Haleluya. Oh Yesus, segala puji, segala hormat hanya layak bagi-Mu. Kau yang layak kami puji dan kami sembah. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Sembah Dia. Oh, kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih. Oh haleluya. Haleluya. Yesus, cari wajah Tuhan, pandang
saja Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu setia bersama dengan kami. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan. Bila Engkau tak besertaku, kami tidak sanggup, kami tidak mampu Tuhan. Ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Oh, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari saudara sambil mengangkat tangan kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Amin. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, mari nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Amin. Dan berjalanlah dengan, sekali lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Amin. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan
nyata di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara silakan duduk kembali. Mari tiba saatnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Haleluya. Kita mau katakan hari ini kurasa bahagia. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Sekali lagi katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bersama kita untuk bangkit berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan. Katakan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Amin. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
Ikatkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi. Amin. Di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Kasih setia Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita, amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara silakan duduk kembali. Bertiba saatnya kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian.
Haleluya Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Katakan hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku Tuhan, tak sempurna, perlu campur tangan dalam hidupku. Katakan hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu. Amin. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus.
hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita katakan, ini hatiku menyembahmu Tuhan, tulus dan kagum padamu Yesus. Oh, ini hatiku tak sempurna, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu firman-Mu Tuhan dalam hidup. Oh, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Amin. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, mengasihimu. Amin, haleluya. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hati kami mengasihimu Tuhan. Oh, hatiku, kami mengasihimu. Amin. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati. Sambil membuka hati kita, angkat tanganmu, katakan, hatiku, kami mengasihimu Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Oh, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati kami. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu. Amin. Hatiku mengasihimu. Oh, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat, Tuhan, kau lihat, kau lihat isi hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan tidak melihat rupa kami, tapi Engkau memandang ke dalam hati kami. Kami mau datang kepada Engkau, tidak hanya rupa tubuh kami, tapi kami mau datang untuk memuliakan Engkau dengan hati kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Biarlah firman-Mu mengajari kami. Kami akan duduk diam seperti Maria yang ada di ujung kaki Tuhan. Roh Kudus, tanpa Engkau tidak mungkin kami bisa mengerti apa jadi rencana kehendak-Mu. Roh Kuduslah yang menolong kami. Jangan kami mendukacitakan Roh Kudus di hari-hari ini, karena inilah
zaman Roh Kudus bekerja untuk memulihkan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu menjadi berkat bagi yang kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bersama istri saya sampaikan salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Mari kita manfaatkan dengan baik untuk mendengarkan firman, beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya, sebab kita berada di akhir zaman. Kita tidak bisa mengingkari bahwa sekarang adalah zaman yang sulit ini. Zaman bukan zaman enak. Sulit itu bukan hanya ekonomi, tidak. Zaman sulit ini banyak orang mengabaikan Tuhan. Ya, nanti akan terjadi itu. Ya, kasih menjadi dingin, kata firman Allah. Jadi yang kita harus perhatikan bukan hanya kesulitan ekonomi, ya, bahwa nanti akan terjadi resesi dan sebagainya. Tapi Alkitab berkata, bertambah durhaka manusia, ya, akhir zaman ini, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Orang tidak ingin yang rohani, tidak haus yang rohani. Orang muda tidak mau terikat untuk melayani, untuk apa, tidak mau terikat, ya. Dan nanti yang lain akan mengikat hatimu, ya. Itu sebabnya kita mesti hati-hati, ya, mawas orang tua, berhati-hati, jangan hanya konsentrasi, hanya pendapatan hidup, ya, kerja, anak diabaikan dalam hal rohani, ya. Bawa anakmu ikut kepadamu, didik dia dengan baik, ya, maka nanti engkau tidak menyesal, ya. Itu kata Tuhan untuk kita. Puji Tuhan, karena itu hari ini tema yang saya dapatkan dari Tuhan, perbaiki letak hatimu. Ya, jadi ini hati kita harus tepat benar di mata Tuhan. Perbaiki letak hatimu. Sebab hati itu ada letaknya juga. Ya. Di mana ada hartamu, di situ hatimu juga berada. Nah, itu kan ada letaknya. Jadi hati itu diletakkan pada harta dunia atau harta sorga. Nah, jadi dua perlombaan ini, ya, orang mengejar harta duniawi, lupa harta sorga. Ya, harusnya harta sorga itu dikejar, dan duniawi itu cuma mengikut. Ya, tapi rahasia ini jarang diketahui orang. Ya, mari kita baca lebih dahulu di dalam Matius 6 ayat 21. Ini letak hati di mana? Karena di mana hartamu berada, Ya, di situ juga hatimu berada. di mana hartamu, di situ hatimu. Ya, kalau hartamu adalah Tuhan, di situ hatimu. Kalau hartamu adalah yang bisa dimakan, ngengat dan karat, kalau baca ayat 19 dan ayat 20, tolong dibaca. Nah. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, Ya. dan pencuri membongkar, Nah. serta mencurinya. Ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, Ya. dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya. Karena harta di sorga tidak kelihatan, tidak nampak, maka manusia suka cari yang nampak, yang kelihatan. Itu yang dikejar. Di situ hatinya. Tapi yang sorgawi ini tidak. Karena apa? Karena tidak kelihatan. Ya toh, orang kan lebih mudah untuk apa yang bisa dilihat daripada tidak dilihat. Tapi orang tidak tahu, tidak sadar bahwa manusia punya batas hidup. Ya toh, 70, 80, kalau kuat 120 tahun.
Yosua 110 tahun, Musa 120 tahun. Tapi tetap ada batas. Mati. Nah, sesudah mati kemana? Manusia bukan binatang. Anjing kalau mati selesai dikubur. Manusia tidak. Manusia punya kelebihan dari binatang. Punya kelebihan dari yang menjadi ciptaan Tuhan. Yaitu manusia punya roh, hembusan nafas daripada Tuhan. Sehingga dia jadi makhluk hidup. Nah, kalau manusia mati, tubuh masuk ke dalam kubur jadi tanah kembali, tapi rohnya harus pergi kepada Allah. Itu asalnya manusia. Nah, ini yang kurang dipikirkan. Manusia cuma mikirin seperti apa ya, dunia ini yang akan binasa. Tuhan bilang, satu kali nanti aku akan menghancurkan bumi ini. Tapi di situ hatinya manusia. Kalau hati manusia di dunia, habis nanti bersama dunia. Ya, coba kita baca ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-24. Nah, mungkin kita pikir, tidak benar itu cuma omongan pendeta yang nyuruh-nyuruh kita ke gereja. Tidak, yang suruh kita melayani. Tidak, ini Alkitab yang saya sampaikan. Ya, firman Tuhan. Yesaya 24. Ayat 1 mulai. Ya. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya, Ya. dan akan menyerahkan penduduknya. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan, habis itu, menghancurkan. Ayat 2. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Ya. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Ya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Ya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Ya. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Ya. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Ayat 3. Bumi Perhatikan. akan ditanduskan setandus-tandusnya, Tidak ada lagi bumi, tandus. Terus dan akan dijarah sehabis-habisnya. habis. Terus Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Tuhan yang bicara. Kalau manusia bicara belum tentu. Tuhan yang berfirman, yang mengucapkan firman. Bumi akan hancur. Kalau baca itu perikopnya, ini nubuat tentang akhir zaman. Kita ada di akhir zaman, ini perlu kita perhatikan. Ya. Lalu dikatakan bumi dihancurkan. Tapi heran, manusia pada umumnya hatinya pada bumi. Ya, hatinya. Nah, padahal itu Tuhan katakan nanti dihancurkan. Jadi kalau kita tahu seperti ini, di mana kita meletakkan hati kita? Di mana hati kita melekat? Mau diletakkan di mana? Dunia atau surga? Oh, surga masih lama Tuhan, saya masih kuat, masih bisa panjang umur. Kita tidak tahu hari esok kita. Manusia seperti uap. Ya, cuma uap. Hilang lenyap, kata Yakobus. Mulai kita merenungkan hari-hari ini. Saya ingin katakan kita benar-benar ada di akhir zaman. Zaman akhir. Ya. Sungguh-sungguh kita harus mengutamakan, meletakkan hati kepada Tuhan. Kepada sorga, bukan dunia. Ya. Kita juga tidak tahu besok masih ada kita atau tidak. Yakobus katakan manusia seperti uap. Ini mesti merenungkan hari ini Tuhan. Kalau aku mati, aku ada bersama Engkau. Makanya hati kita harus letakkan sekarang ini kita di dunia tapi sudah di sana hati kita.
melekat dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, kenapa hati kita letaknya harus benar? Ini tanyanya. Kenapa Tuhan hati saya harus diletakkan dengan benar? Karena Tuhan itu memandang hati. Letaknya hati kita benar tidak? Ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ya. janganlah pandang parasnya atau Jangan perawakan yang pandang tinggi, paras. Jangan lihat luarnya. Terus sebab aku telah menolaknya. ya, Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. ya, Manusia melihat apa yang di depan mata, ya. tetapi Tuhan melihat hati. Hati. Tuhan melihat hati kita. Kita hadir di gereja, Tuhan melihat hati kita. Hadir tidak di gereja. Itu Tuhan bukan lihat luarnya saya, ya gagahnya saya, pakai jas, ya. Bukan itu yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang Ya. setimpal dengan tingkah langkahnya, Tuhan yang menyelidiki hati. Terus setimpal dengan hasil perbuatannya. ya, jadi hati kita yang diselidiki Tuhan. Makanya dulu ada lagu, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Ini mengasihi Yesus itu pasti kita akan sedia waktu kita sebisa-bisanya untuk mengasihi, melayani, beribadah. Kalau orang tidak ada cinta tidak mungkin. Ya, kasih inilah yang menggerakkan kita untuk meletakkan hati kita itu kepada Allah Bapa kita di sorga. Ya, kita masih hidup di dunia, masih jalan, kerja, tapi hati kita di sana. Kalau hati kita 100% dunia, nanti waktu dunia dihancurkan kita hancur. Makanya tambatkan hatimu dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan. Kalau orang muda terikat dengan Tuhan, saudara terikat dengan Tuhan, saudara rajin pasti melayani Tuhan, beribadah. Itu ya bedanya saya waktu belum lahir baru, belum penuh Roh Kudus dengan sudah lahir baru penuh Roh Kudus. Ketika saya belum lahir baru, saya adalah orang Kristen. Masuk gereja. Oh iya, masuk gereja. Siapa bilang tidak masuk gereja? Ya. Tapi karena belum lahir baru, di gereja pun pikiran jalan. Apalagi kalau janji. Ya, cepat-cepat mau pulang. Ya, ngurus pekerjaan dunia. Itu namanya hati tertambah pada dunia. Setelah Tuhan membawa saya pada hidup yang baru. Ya, hati yang baru. Ini bisa ditinggal. Ini yang diterima. Saya kasih bukti. Waktu saya masih dagang, ini orang datang. Saya banyak relasi orang-orang haji itu Muslim. Ya. Dan suka cerita kalau mereka ada di sana. Mereka bersaksi rupanya tentang isi ayat-ayat suci mereka. Ya. Ada yang bicara tentang si Dajjal. Oh, ternyata ada di dalam kitab mereka si Dajjal. Siapa itu si Dajjal? Antikris. Itu dalam terjemahan lama itu si Dajjal itu antikris. Ya. Isa Al-Masih, Nabi yang akan datang. Itu ada di dalam. Yesus akan datang kembali pada kali kedua. Tapi bukan hanya Nabi, bukan manusia biasa, tapi dia raja di atas segala raja.
Dia mempelai laki-laki. Dia hakim yang agung. Ya. Satu waktu ada haji datang bayar uang. Mau beli barang saya. Sudah uang di muka meja saya disimpan di muka. Saya bilang, apa ya Pak Haji, minta maaf ya. Saya tidak bisa layani. Ini sudah jam 5 sore saya mau ibadah. Jam 6. Karena gereja tidak jauh dari rumah. Jadi saya bisa tahu pasti sebelum jam 6 saya sudah di gereja. Ini uang setumpuk uang. Dan saya saksi ini betul-betul. Ya Pak Haji bilang apa? Kenapa Pak? Loh, kenapa Pak? Saya mau ngomong apa ini Tuhan? Saya bilang, saya mau pergi ibadah. Saya mau ke ibadah. Loh, orang Kristen bukan hari Minggu. Iya, enggak apa-apa. Saya ini hari Bible Study, pendalaman Alkitab namanya. Ibadah mendalami Alkitab. Oh. Ini orang dagang mendalami Alkitab. Saya bilang mohon dimaafkan, di sebelah usaha saya ini ada satu usaha lain, di sebelah sana yang sama usahanya. Pak Haji ke sana boleh. Loh ini kan berkahnya saya disorong pada orang. Tapi apa? Dia bilang apa? Oh, enggak apa-apa. Simpang saja itu uang. Cepat itu. Nanti saya kasih saya tanda terima saja. Sudah. Gampang itu. Hah? Berkatku enggak hilang. Karena hati saya terikat dengan Tuhan. Berkat saya enggak hilang. Itu nyusul. Carilah dahulu kerajaan Allah segala kebenarannya, maka semua apa? Menyusul, ditambah. Apa yang kita tidak pikir, tidak pernah lihat, tidak pernah timbul di hati, itu disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Tapi jangan hati kita tertambat pada dunia ini, meletakkan hati yang salah, itu menyedihkan Tuhan. Kalau orang Kristen itu menyedihkan Tuhan, hatinya tertambat dunia, bukan sama Tuhan pencipta, pemberi nafas. Ya. Mari kita lihat berikut ini. Apa saja yang salah, ya, di mana letak hati yang salah untuk kita perbaiki. Masih ada kesempatan. Jadi apa yang salah, letak hati kita yang salah, mari kita perbaiki sekarang hati kita. Ya, masih ada waktu untuk memperbaiki hati. Ya. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang hatinya dua. Sini dunia, Tuhan. Ini tidak tenang. Yang mana ini Tuhan? Yang mana ini? Tidak berani ngambil keputusan. Kayak saya mengambil keputusan tadi. Tidak. Terima kasih. Saya mau ibadah. Itu keputusan saya. Dan sampai masa tua ini, setelah saya tinggalkan semua itu, sekarang saya sudah berapa puluh tahun melayani. Ya, Tuhan itu sampai hari ini memelihara. Ketika awal saya datang di sini, yang kita tidak tahu mau makan apa besok, Tuhan siapkan. Itu ayat, carilah dahulu kerajaan Allah. Tempatkan hatimu dalam kerajaan Allah, maka kau melihat mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat dalam hidup. Jangan mendua hati. Orang mendua hati tidak tenang dalam hidup. Stres.
tidak tenang. Dan ini menimbulkan banyak penyakit fisik. Kalau orang hatinya tidak tenang, timbul sakit fisik. Bisa tensinya naik selalu, jantungnya berdebar. Ada itu ayatnya, jantung berdebar-debar. Stres, nggak bisa tidur. Karena hati yang tidak tenang. Kalau hati tenang, ya tenang, kita akan mempunyai hati yang begitu damai sejahtera. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, kata Amsal. Ayo kita baca ya. Amsal 14 ayat yang ke-30. Silakan dibaca. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Terus? Tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati itu letak hati yang salah. Tidak usah iri hati. Ya. Jadi kalau kita iri hati, itu tulang keropos. Membusukkan tulang. Jadi jangan suka iri hati, karena itu membuat tulangmu keropos. Membusukkan tulang. Tapi hati yang tenang menyegarkan, segar. Mazmur mengatakan, walaupun sudah tua, makin dia segar, makin dia rajin, makin dia mau melayani Tuhan, makin berbuah, kata Mazmur. Ya. Jadi orang muda, masih muda sudah lemes, jalannya lemes, gak ada gairah. Ya. Karena hatinya tidak tenang. Letak hatinya orang muda ini salah. Coba dia ambil satu keputusan, hatiku kuletakkan pada Tuhan. Beda nanti orangnya. Makanannya akan disediakan, berkatnya akan disediakan. Hati yang tenang, hati yang bimbang, itu kata Yakobus tadi tidak dapat apa-apa. Ada hasil, nihil. Karena salah hatinya diletakkan. 2 tempat, bimbang. Ya. Mazmur 119 ayat 113. Orang yang bimbang hati ku benci. Tuhan benci orang bimbang. Kata Tuhan melalui Mazmur ini. Orang yang hatinya suka bimbang, aku benci. Ya. Terus? Tetapi Tauratmu ku cintai. Nah ini, Taurat Tuhan itulah yang kita cintai. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu itulah yang ku cintai. Jadi kalau hati kita itu bimbang, tidak tenang, kan merusak tubuh kita juga. Ya. Makanya letakkan hati yang benar. Ya. Yang berikut, Yesaya 26 ayat 3. Ini kita bersama-sama lihat bagaimana kita memperbaiki letak hati kita. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Nah, hati itu mesti teguh, kokoh. Maka Tuhan menjaga kita, mengawali kita dengan damai sejahtera. Ini toh yang dicari manusia, damai. Banyak harta tapi tidak ada damai. Suami istri gegeran, makanan banyak di meja. Tapi suami ke utara, istri ke selatan. Tapi walaupun makan cuma kangkung, sayur, tapi dimakan dengan cinta, itu kan enak luar biasa. Ya, coba
kalau banyak di meja, tapi tidak ada damai. Ada gunanya. Saya bisa baca di Alkitab, semua ditulis itu. Amsal 15. Ayo bacalah, ya. Bagus ini. Ya, saya teringat ini ayat yang mengajarkan kita untuk ada dalam damai. Suami istri damai. Cuma perkara dunia, kekayaan, harta, suami istri ribut, gontok-gontokan, ya. Coba kita baca. Amsal 15 ayat yang ke-16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan Sedikit barang disertai takut Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. ya. Terus Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. ya. Terus Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. lebih baik sepiring sayur kangkung tapi damai cinta daripada sak meja ada daging ayam, ada daging sapi, ada daging apa segala macam. Tapi suaminya melihat utara, dia melihat selatan. Ya, ini salah meletakkan hati, banyak akibatnya yang buruk. Enggak ada damai. Walaupun makan cuma nasi putih sama kecap, ya, gak ada telurnya. Tapi sejahtera. Karena hatinya itu teguh berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Ya, Di bukan kuncinya bukan damai itu karena banyak harta, enggak. Kuncinya bahwa saya akan damai sejahtera kalau di rumah saya penuh dengan makanan. Tidak. Makanan itu tidak bawa damai. Makan besok dibuang ke jamban. Yang menentukan damai sejahtera itu hati kita. Teguh. Letakkan pada hati yang teguh. Ya. Puji Tuhan. Jadi berdiri teguh dalam iman. Jangan goyah. 1 Korintus 15 ayat 58. Orang yang goyah itu dia damai sejahtera tidak ada. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, Berdiri jangan teguh, goyah. jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh. Jangan goyah. Ya. Jangan goyah, teguh. Kuat. 1 Korintus 16 ayat 13-14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, Ya. bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kasih, maka orang akan giat melayani. Kalau orang dipaksa juga tidak ada artinya. Ya, mari kita berdiri teguh, jangan goyah. Letakkan hatimu kepada Tuhan, maka hati itu akan teguh. Tidak bimbang. Kita tidak tahu kapan kota kita, tempat tinggal kita digoncang. Tidak tahu kita. Harapannya tidak. Ya, jangan sampai goncang. Aduh, Tuhan. Jadi orang di Turki itu pagi-pagi bangun kerja, sekolah, ya, restoran pada dibuka, tempat usaha dibuka, tiba-tiba guncang datang. Mana mereka tidak tahu, tidak sangka. Lah sama dengan Tuhan datang, tidak sangka. Kapan guncangan datang kita tidak tahu. Makanya hati kita harus teguh. Pendirian kita apa? Tuhan. Hatiku ada pada Tuhan.
Yang berikut, tempat hati kita itu hati-hati, jangan sampai kotor. Ya, kalau hati kita kotor, ini berbahaya. Yeremia 4 ayat 14, semua ada ditulis di Alkitab. Makanya harus kita tahu menempatkan hati itu, supaya damai sejahtera, berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, Ya, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. ya, Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? ya. Jadi jangan hati kotor. Yang dirancangkan selalu kejahatan. Itu manusia. Sejak Adam jatuh dalam dosa, maka sampai manusia bertambah banyak, di zamannya Nuh itu, maka manusia hatinya cenderung berbuat jahat. Dan karena melihat manusia cenderung berbuat jahat, maka Tuhan katakan, aku akan menghukum manusia dengan air bah. Tapi akhir zaman, dunia akan ditanduskan, manusia akan dihukum bukan dengan air bah. Dan ini akhir zaman jelang Yesus datang kali kedua. Alkitab berkata bahwa orang akan hidup seperti zamannya Nuh, seperti zamannya Lot. Kawin mengawin, dosa bertimbun-timbun. Ini manusia tidak sadar, hatinya kotor, cenderung berbuat jahat. Pintar berbuat jahat, kata Yeremia 4. Coba dibaca. Yeremia 4 ayat 22. Terutama 22 bagian B-nya. Mereka pintar untuk berbuat jahat, Pintar berbuat jahat. tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Itu manusia. Bahkan sejak kecil. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal 8 dikatakan sejak kecil manusia sudah cinta kejahatan, cenderung hatinya di situ. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, Ya, dan bahwa segala kecenderungan Ya. hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. manusia ini cenderung berbuat jahat. Makanya tadi anjuran daripada Yeremia 4, bersihkan hati. Letakkan hatimu sebersih demikian rupa itu berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan memandang hati manusia bukan luarnya. Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Ya, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, ya. sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Nah, sejak kecil. Apa yang diajarkan orang tua pada anaknya sejak kecil? Apa yang kita ajari? Apa yang kita lakukan untuk anak kita sejak kecil? Ini menentukan masa tua saudara, masa dewasa anak itu. Sejak kecil kalau Allah mengizinkan kita punya anak, itu berarti Allah memberikan satu tanggung jawab. Orang tidak punya anak mau anak. Sekarang ada teknik namanya bayi tabung, bisa punya anak dari bayi tabung. Cara ini manusia buat. Ada juga yang tidak berhasil. Ada pula yang berhasil. Nah, kalau sudah ada anak itu, berarti Tuhan kasih kamu tanggung jawab untuk anak ini, supaya anak ini letak hatinya benar, bukan dari kecil sudah cenderung untuk berbuat jahat, akal-akal yang tidak benar. Bijaksana kalau orang tua membawa anaknya ke sekolah minggu. Jangan dibiarin di rumah. Orang tua mesti korban kalau mau lihat anak baik. Kan itu titipan Tuhan.
Tidak semua orang punya anak. Tidak semua suami istri punya anak. Kalau punya berarti Tuhan titip. Awas kamu, sama dengan kita ada uang di dunia, ada harta. Tuhan bilang, aku titip ya. Awas kamu, kalau kamu pakai sendiri saja. Tidak dipakai untuk pekerjaan Tuhan, tidak dipakai untuk pekerjaan kebangunan rohani. Tidak dipakai menolong banyak orang susah. Anak sekolah minggu diperhatikan sejak kecil. Ya, saya dipercayakan anak 5. Tapi saya tidak sia-siakan. Anak 5 itu saya tungguin harus sekolah minggu. Pagi sudah ikut kami ibadah umum, sore sekolah minggu. Jadi saya pulang sudah latihan semua, gor dan sebagainya. Jam 1-an sudah makan, saya duduk, tidak mau tidur. Duduk, cari kesibukan. Kalau tidur nanti aku tidak bisa bawa anak saya ke sekolah minggu. Jadi tunggu sampai oh 3:30. Ayo, bawa sekolah minggu. Mamanya yang urus anaknya semua. Kecil-kecil semua. Nyanyi, lucu-lucu. Menanjak dewasa, remaja, mereka dipaksa melayani. Disuruh. Awalnya mereka disuruh. Lama-lama mencintai pelayanan. Ada yang gesek biola. Ada yang main tiup saksofon. Gak tahu dari mana. Aku tidak punya bakat musik dan tidak punya bakat nyanyi. Coba. Itu dari kecil, sekolah minggu. Pulang di mobil, apa yang diajarkan guru sekolah minggu? Ayo tadi cerita apa? Tanya kembali supaya mereka memama biak. Oh, saya dapat ini cerita. Guru tadi bilang apa ini. Ya kan? Digairahkan. Anak tanggung jawab kita sejak kecil diajar. Sejak kecil. Ya, tidak semua orang dibuka kandungannya oleh Tuhan. Punya anak. Tidak semua. Saya punya adik satu. Tidak punya anak. Dia ngambil anak. Saking inginnya anak. Tapi saudara yang diberi kesempatan punya anak, jaga, letakkan hati anak dari kecil. Jangan cenderung untuk berbuat jahat, tapi cenderung takut akan Tuhan. Obadya adalah seorang yang menjadi orang dekat raja. Tapi dia katakan apa? Sejak kecil aku takut Tuhan. Dan sejak kecil aku sungguh-sungguh takut Tuhan. Aku tidak mau berdusta. Bayangkan. Yang untung siapa? Orang tuanya kan. Anaknya tidak berani dusta. Ya, belajar itu dari Obadya. Mungkin saudara bilang, masa ya? Lah ya baca Alkitab. Mari kita baca. Di 1 Raja-Raja. Pasal 18. Ya, baru dia bekerja di tempat seorang raja yang tidak betul. Ya, tapi dia dari kecil takut Tuhan. Dia ada takut akan Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 12. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Ya. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, Ya. tentulah ia akan membunuh aku. Ya. Padahal hambamu ini dari sejak kecil, takut akan Tuhan. Takut Tuhan dari kecil. Kalau ayat 3 dia bilang sungguh-sungguh. Ayo ayat 3. Sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Ya.
Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Takut Tuhan dari kecil. Ini anak kita dari kecil, letakkan hatinya pada sorga. Suruh mereka beribadah, bawa mereka ke tempat ibadah, arahkan mereka kepada hal-hal yang rohani. Walaupun mereka harus sekolah, anak saya sekolah, sarjana, lulus dengan baik, masuk tidak usah tes, diberi kesempatan, diprioritaskan masuk tidak usah tes. Anak saya yang bungsu, saya diminta oleh kepala sekolah SMA Negeri 7. Ini anak boleh disekolahkan ke Universitas Indonesia. Masuk di kedokteran, tidak usah tes. Gimana Bapak? Ya. Tahun 98. Kacau Jakarta. Jadi kacau waktu itu. Terjadi penggantian pemerintahan. Semua orang tahu itu. Saya tanya anak saya bilang, Ibu kepala sekolah, saya mau tanya anak saya ya. Tanya ini, kamu mau sekolah dokter? Ada fasilitas langsung masuk di UI bebas. Dia bilang, Pak, saya tidak milih jadi dokter. Saya mau milih lebih baik masuk sekolah ekonomi. Saya jadi orang ekonom saja. Oh iya, itu pilihan kamu. Jadi saya kasih tahu kepala sekolah, dia tidak mau. Dan memang waktu itu kacau di Jakarta. Saya tidak mau anak saya ke sana. Belum ada siapa-siapa di sana. Sekarang anak saya 4 di Jakarta. Kalau dulu udah ada tahu siapa bagaimana. Putra saya. Anak kita tidak ditelantarkan, dididik dengan baik. Rajin di sekolah. Ya, itu ya. Tanggung jawab orang tua jangan dilupakan. Anak itu dititip. Didik dia dengan baik. Takut akan Tuhan ya. Letakkan hatimu pada sorga bukan bumi. Kau bahagia dan tidak rugi sama sekali. Tidak akan rugi. Yeremia 5 ayat 23 dan 24. Ini harus diajar anak kita. Ajar dia. Ya, letakkan hatimu yang benar. Mari. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Jangan sampai hati anak itu selalu ada roh memberontak, melawan. Ya, terus Mereka telah menyimpang dan menghilang. nah, jadi ada roh yang selalu menyimpang. Sampai ayat 24, silakan. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita. Nah, dia tidak takut yang memberi Tuhan. hujan pada waktunya, Ya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. ya. Mereka tidak mau tunduk, selalu melawan. Tapi kan cari anak dari kecil takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Bersihkan hatimu. Jadi kita aman, anak kita mau kemana saja aman. Rasanya, tidak mungkin anak ini ikut-ikut begal. Begal jadi anak jahat. Tak. Ada firman yang menuntun. Inilah modalnya. Ya, orang tua tidak suka firman. Bagaimana anak cinta firman?
Saya ingat cucu saya yang kemarin itu di wisuda di Malaysia dan dihadiri oleh Mahathir Muhammad. Umur 8 tahun. Kalau saya ke Jakarta, saya paling senang, Jo, pijit opa. Saya suruh dia naik lagi, udah rajin sekali pijit. Berat, anaknya dari kecil sudah berat. Ya. Sambil cerita firman Tuhan, terus pijit-pijit opa. Terus apa? Opa tanya, kamu ada sekolah minggu, ada suka firman, ada baca? Oh, tidak ada hari tanpa Alkitab, opa. Hah? Betul, iya. Tidak ada hari tanpa Alkitab. Dia suka baca, dia sudah bolak-balik baca Alkitab berapa kali. Kalah dong opa. Ya. Tidak ada hari tanpa Alkitab. Kalau dia baca kitab Wahyu, waduh dia menangis. Mamanya bilang menangis, kenapa? Takut. Tuh anak-anak sekarang, kesalahan siapa, saudara? Kalau anak kita tidak benarnya kesalahan siapa? Orang tua loh. Karena salah meletakkan hatinya anak. Jadi waktu dia pergi kuliah kemana, mamanya tenang saja. Gak sembarangan dia. Dia tahu firman. Ya, jadi di Malaysia ada dekat kampus ada orang nenek-nenek jualan buku-buku katanya. Tapi itu bukan jualan, semua orang dikasih gratis. Gratis. Semua banyak anak muda, ini kan pintarnya setan itu ya. Anak muda ini mau diambil, dirampas hidupnya. Bukunya penyesatan semua. Banyak orang mampir, cucu saya tidak mau mampir, dia lihat dari jauh. Dia baca. Dia bilang, opa itu buku yang menyesatkan. Ajaran-ajaran sesat. Ditaruh di depan kampus supaya banyak orang muda tersesat nanti. Tapi dia tidak ambil. Dia bilang, tahu saya salah itu opa. Dia bisa membedakan. Saya bilang, iyalah kalau kamu sudah selesai wisuda, datang Manado. Kamu melayani Tuhan saja. Belajar nanti ganti opa. Dia ketawa. Tunggu Tuhan panggil. Dia masih mau ke Inggris dulu. Menyelesaikan S2. Ada beasiswa. Ya. Jangan anak kita suka melawan. Kalau anak suka melawan, itu karena kurang diajar waktu kecil, kurang diletakkan hatinya pada Tuhan, tempat yang terbaik. Oh baca, orang tuanya letakkan hatinya pada Tuhan, makanya takut akan Tuhan. Yang rugi siapa kalau kita punya anak dan takut Tuhan? Mamanya, bapaknya dibohongi. Ya. Orang kalau mau anaknya takut Tuhan, orang muda itu tumbuh besar remaja, tidak lepas dari firman. Tadi saya punya cucu bilang, tak ada hari tanpa Alkitab 8 tahun. Itu salah satu dari cucu yang lain juga tetap baca Alkitab. Bahkan cucu saya yang ada satu di Canberra yang sekarang hampir S2 nanti ini sisa berapa bulan. Itu dia setiap harinya jam 5 bangun sudah. Tren dia main musik, gitar, menyanyi. Cucu saya semua bisa main itu. Alat musik. Mamanya bilang jam 5 pagi bangun baca Alkitab. Umur 14 loh.
Satu buku Alkitab dibaca habis. Mamanya tegur, loh kamu tidurnya paling lama jam 12, bangunmu jam 5. Ya kalau saya tidak bangun jam 5, bagaimana saya jam 6 sudah mesti siap-siap ke sekolah. Jadi waktu dilepaskan orang tuanya ke luar negeri jauh, ke Canberra situ di Australia, orang tua juga tenang. Firman itu menjaga kelakuannya. Makan melayani. Loh bukan tidak melayani. Dia main musik. Dia siapkan tempat ibadah. Ngatur semua. Hadir di gereja sejam sebelum. Standby semua. Bukan sesudah nyanyi selesai, jadi tidak sempat memuji Tuhan, baru dia hadir. Tidak. Alangkah baiknya kalau kita bisa hadir sebelum firman Tuhan. Kita bisa menyanyi sepenuh hati tertuju pada Tuhan. Ya. Ini melayani dia. Terikat. Orang muda tidak mau terikat. Nanti dunia yang ikat. Kalau dunia sudah ikat, kejahatan mengikat. Kalau kejahatan sudah mengikat, hidupmu nanti berbahaya. Mazmur 119 ayat 9-11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, menjaga supaya hidup kita secocok firman itu. Ini orang muda jamin akan dimanapun orang tuanya tenang. Terus? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Nah, ini orang mau hidup benar, hatinya dibersihkan, dia tidak bisa lepas dari firman. Hatinya menyimpang firman. Tanpa Alkitab sehari pun tidak bisa. Yeremia 15 ayat 16. Ini harta sorga, firman itu. Letakkan di situ hatimu. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Ya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Tambah lama khotbahnya pendeta, menikmati terus itu firman. Bukan tambah lama tambah ngantuk, bosan ini. Lama ini. Sekarang bukan zamannya khotbah lama, opa. 15 menit cukuplah, paling lambat setengah jam. Saya ini ada urusan. Ini bukan zaman khotbah lama. Kata sebagian orang. Tapi buat saya, inilah zaman di mana kita mengumpulkan gandum sorga itu. Untuk apa? Amos yang dipakai Tuhan. Amos ini bukan seorang pendeta loh, bukan seorang lulusan sekolah Alkitab, bukan seorang yang tidak, orang biasa. Amos diangkat dipakai Tuhan untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan. Dan Amoslah ini yang menubuatkan. Nanti tidak ada firman lagi. Orang ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan. Tidak ada roti hidup. Manusia akan merana secara rohani. Amos itu orang biasa. Tuhan mau pakai orang biasa. Bukan hanya pendeta yang sekolah Alkitab. Sekolah teologi, tidak. Orang biasa yang bisa menyampaikan firman, tapi orang biasa yang rendah hati, yang setia. Orang rendah hati dan setia yang terpaut hatinya dengan sorga. Ya. Makanya firman itu yang menjaga kita. Biarlah firman-Mu menjadi kesukaan. Itu Yeremia 15 ayat 16. Firman-Mu jadi kegirangan saya. Tidak usah dibaca. Yeremia 15 ayat 16. Firman itu kegirangan. Sukanya saya. Ya.
Markus 7 ayat 6 sampai 7. Perhatikan ini, letak hati yang salah kalau ibadah. Letak hati yang salah kalau memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Kalau saudara datang gereja, persiapkan hati. Aku ingin bertemu Tuhan. Bertemu dengan kata-kata Tuhan. Aku ingin bertemu, memandang wajah-Mu dalam menyanyi dan memuji Engkau. Bukan sekedar cuma hadir fisiknya, lalu nyanyi juga nyanyi. Pemimpinnya, mari kita sorak-sorai untuk Tuhan, lebih sungguh-sungguh. Tapi saya lihat melempeng ini, terbang, nggak ada, seperti tidak ada apa-apanya. Nah ini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, tapi hatinya, letaknya jauh dari aku. Percuma kata Tuhan beribadah. Coba ulang baca. Markus 7 ayat 6 sampai 7. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lah yang saya ajarkan ini perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Hatiku harus melekat. Di mana hatimu berada, di situ hartamu. Kalau Yesus menjadi harta kita, hati kita ada pada Yesus. Sampai kita menyanyi, harta itu Yesus, Dia kehidupanku, ku dapat satu harta teramat mulia. Tidak ada yang bisa menyamai. Letakkan di situ. Itu kesukaan saya itu lagu waktu saya baru bertobat. Sampai hari ini. Yesus itu hartaku. Ya. Jadi jangan datang ibadah hatinya jauh. Letaknya salah. Hatinya di luar. Hatinya aduh tadi lupa itu. Oh tadi lupa mau telepon teman. Nanti habis itu kita ketemu. Nanti bicara ini. Mau bikin. Letak hatinya salah, diperbaiki. Ketika kita memuji Tuhan, kita memuji kebesaran Tuhan. Ya kan hatinya nyanyi juga. Atau malas nyanyi sudah. Pikirannya keluar. Ini letak hati yang salah. Ada kesempatan kata Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Jagalah hati dengan waspada. Ya, berbalik kepada Tuhan. Koyakan hatimu, bukan jubahmu yang sebelah luar. Banyak kali kita luarnya saja kelihatan bertobat, dalamnya tidak. Kalau kita mau dibaptis, pertama-tama kita harus bertobat di dalam. Mengerti artinya baptisan. Baptisan itu menguburkan hidup lama. Nanti bangkit dengan satu hidup baru. Letak hatiku beda sekarang. Hatiku sorga. Harta sorga, bukan harta dunia. Aku harus rajin melayani. Aku rajin dalam ibadah. Tidak absen. Aku suka mencintai firman Allah. Itu yang perubahan yang diinginkan Tuhan. Yoel 2 ayat 12. Perhatikan. Yang untung kalau kita jadi baik, anak kita juga baik, semua jadi baik. Kita sendiri sukacita bergembira. Ya. Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Ya.
dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ayat 13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ya. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, Ya. panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Koyakkan hati. Ini berbalik pada Tuhan. Hati. Ini letak hati yang mau datang sama Tuhan. Saudara, dengar saya katakan. Tidak pernah orang rugi kalau meletakkan hatinya pada Tuhan. Di dunia, dia boleh terpelihara dengan baik. Itu jaminan. Di sorga, nanti dia menemukan Tuhan. Oh, inilah Tuhan yang dulu di bumi saya samar-samar melihat. Sekarang aku bisa lihat wajahmu Tuhan, muka dengan muka. Seperti Tuhan kenal saya, aku juga mengenal Engkau. Kan kita semua mau ke sana. Atau ada di sini yang hidup sampai 1000 tahun. Ada nanti 1000 tahun dalam kerajaan damai. Ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kata sajak itu, tetapi tidak sampai. Tidak sampai 100 tahun sudah meninggal. Ya, koyak hatimu, jaga hati dengan waspada. Ada seorang raja yang hebat. Ketika masih muda, hatinya terpaut dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Apa saja dia minta dari Tuhan. Dia jadi raja masih muda. Dia bilang, Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa membawa hukum kepada bangsa yang banyak ini. Tuhan bilang, baik permintaanmu. Hatinya diberi hikmat, cinta, bangun bait Allah. Ayahmu tidak bisa bangun, kamu yang bangun. Dia bangun. Dia jadi raja terkenal hebat. Banyak orang membawa upeti. Sampai penghasilnya dikatakan 666 talenta emas. Banyak orang ini jadi kaya, terkenal, kaya dan sebagainya. Akhir hidupnya tragis. Sebab hatinya dari awal diletakkan pada Tuhan. Kemudian di akhir hidupnya setelah dia jaya, maka hatinya melengket pada berkatnya Tuhan. Jangan seperti itu. Ya, hari ini kita belum diberkati melekat dengan Tuhan. Nanti kita sudah diberkati melekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Ini peringatan untuk kita. Yang terakhir ini kita baca. Ini peringatan Salomo ini, ya. Raja Salomo, 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang. Banyak. Dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri. Kaya toh, kaya. Makmur, tersohor. Lalu lupa. 1 Raja-Raja 11 ayat 1, ayat 2 terutama. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Jangan bergaul. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Tidak sepenuh hati lagi. Hatinya sudah diletakkan di tempat yang salah. Emas yang banyak. Istri-istri. Ayat 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo.
sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. Hatinya menyimpang dari Tuhan Allah Israel. Makanya saudara, hati-hati meletakkan hatimu. Ngajari anak-anak kita meletakkan hatinya yang tepat. Kamu akan senang. Tapi Salomo jadi peringatan. Ketika sudah diberkati, sudah makmur, sudah banyak hartanya, menyimpanglah. Banyak istri juga. Sampai akhir ku menutup mata, ku kan setia. Itu yang harus kita buat. Hatimu ini jangan goyah, jangan pindah, jangan bimbang, jangan menjua. Ya, hati ini harus mantap. Orang tua, saya dengar nasihat, didik anakmu dari kecil, dorong dia. Jangan sembarang aja, ikutlah. Ada suami istri kan belum sama-sama, istrinya bawa anaknya sudah, ikut silakan. Tidak tahu asal masuk gereja. Tadi pagi saya mau ke sini, saya keluar dari rumah, hati saya sangat terharu. Saya melihat anak-anak kecil berbaris-baris. Saya pikir anak ini dari sekolah minggu. Dia bawa apa? Alkitab. Wah, saya lihat itu. Saya senang sekali. Saya bilang, Tuhan, biarlah di gereja saya anak-anak berbaris-baris begitu. Banyak sekali anak bawa Alkitab. Mereka cerita-cerita. Anak laki, anak perempuan, kecil-kecil. Umur 7 tahun, 6 tahun itu. Jalan di sini juga. Anak-anak sekolah minggu. Banyak anak-anak, tapi orang tua enggak bawa. Orang tua tidur aja. Anak-anak sembarangan aja. Nanti kita menyesal. Ya, tapi sudah terlambat. Dunia semakin goyah. Itu kayak saya kalau dibaca dunia goyang. Kayak orang mabuk sekarang. Tapi kita belum sadar. Ya. Saudara jangan kira cucu-cucu saya ranjing sekolah apa sekolah. Saya bilang lebih baik kamu melayani seperti opa. Saya tidak paksa tapi saya kasih tahu. Lebih baik kamu jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Tuh, mereka cuma ketawa. Iyalah. Semoga kita memperhatikan ini ya. Kalau salah letak hati kita, sekarang supaya tidak menyesal seperti Esau mencucurkan air mata dan ada guna. Letakkan tempat yang benar. Kenapa Yakub mengambil bagian berkat yang banyak? Karena hatinya melekat dengan Tuhan. Yakub dia suka di kemah diam. Esau di luar berburu, dia di kemah. Akhirnya Esau menangis, hari ini diminta melayani, tidak mau. Makin Tuhan panggil, makin ku panggil makin jauh katanya Tuhan umatku itu. Sayang sekali ya. Tapi tadi saya bilang hanya Roh Kudus jawabannya. Kalau Roh Kudus hadir, semua jadi baik. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kuduslah yang menolong. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.
penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati saudara. Buka hatimu. Tempatkan di tempat yang benar, supaya hati jadi benar. Menyembah-Mu Yesus. Tempatkan hatimu dengan tepat di tempat yang benar, maka engkau punya hati yang benar. Kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu, buka hati. Orang muda buka hati. Anak-anak yang ada, buka hatimu. Dari kecil takut Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati saudara. Biarkan Roh Kudus menjamah. Buka hatimu. Jangan datang hanya memuliakan Tuhan dengan bibir, tapi hatimu jauh. Letaknya salah. Perbaiki letak itu. Engkau akan melihat berkat berkelimpahan dicurahkan atas hidupmu. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu. Silakan katakan, ku buka hati Tuhan. Buka hatimu. Roh-Mu Tuhan. Buka hati saudara. Haleluya, haleluya. Buka hati menyembah. Jamah kami. Haleluya. Haleluya. Jamah kami
Penuhi kami dengan kuasa. Haleluya, haleluya. Maha tinggi. Buka hatimu, buka hati orang muda, anak-anak, buka orang tua. Tempatkan yang benar hatimu. Rohmu Tuhan, buka hatimu, buka hatimu. Haleluya. Babu Yesus, jamah hatiku Tuhan, jamah, jamahlah, jamah. Haleluya. Menangis untuk anak-anak, tangisi anakmu sekarang. Alamah hati, buka hatimu, Rahmanya Sangkarawaya, buka hati, sembah Tuhan dengan hatimu. Oh Tuhan, oh Rahmanya, buka hatimu, buka hati, menyembahmu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamah. Oh Rahmanya Sangkarawaya. Kunci dari semua adalah Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Mana ada ibu seperti Hana menangis untuk buah kandungan yang jadi manusia yang benar. Hana hancur hati. Tangisan air mata seorang ibu itu diperhitungkan. Berapa banyak ibu-ibu mau menangis untuk anaknya? Kita tidak menangis karena susah. Kita keluarkan air mata untuk anak saya Tuhan, masa depan anak saya. Hidupnya dalam takut akan Tuhan. Tuhan cari ibu-ibu. Mana tuh ibu-ibu yang mau menangis untuk anaknya? Ibu-ibu yang mau menangis untuk anak-anaknya, angkat tanganmu. Katakan Tuhan, ya aku mau menangisi anakku. Haleluya, ditanggung jawab saya Tuhan. Oh Ramaya Sakarmaya, buka hatimu. Kalau kamu merasa di tempat situ tidak baik, maju ke depan sini, tangisi anakmu. Air matamu berharga. Haleluya, haleluya. Kalau kau lihat anakmu baik, kau senang, kau bahagia. Ya, tak apa-apa, tangisi anak. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku, hati untuk Roh-Mu Tuhan. Tuhan, curahkan Roh-Mu, curahkan kasih-Mu. Ramaya Syakarabaya Ramasa, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami percaya air mata seorang ibu akan melahirkan generasi yang baik. Kalau anak susah, kalau anak sakit baru kita menangis, itu biasa. Tapi kalau kita menangis untuk buah kandungan kita, untuk jadi orang yang baik dan takut Tuhan,
itu tidak biasa. Letakkan hatimu dengan benar. Letakkan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya bibir kami, tapi hati kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita angkat tangan kita. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat tangan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian hari ini sampai selamanya dengan berkat yang berkelimpahan rohani jasmani, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang jalankan perintah Tuhan, amanah agung, menjadi saksi Tuhan sampai seluruh bumi mendengar firman Allah. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama. Amin. Amin.